Yuk, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul pengaruh konsep produk bank syariah terhadap nasabah. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Fazil Sultan Noval dengan NIM tertera, Ahmad Bayubo Baskoro dengan NIM tertera, Muhammad Khairul Anam dengan NIM tertera, Tafara Sekunanda dengan NIM tertera, Alul Satria Wibowo dengan NIM tertera. Dalam pemaparan materi pada kesempatan kali ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, yaitu prinsip cara kerja bank syariah, aspek yang mempengaruhi kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Industri keuangan berbasis syariah dengan pendekatan bagi hasil telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pilihan yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Di sini pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana jauh melebihi tingkat bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks perilaku dan psikologi konsumen, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, dua faktor yang paling dominan adalah faktor budaya dan faktor keluarga, yang memegang peranan penting dalam keputusan seorang nasabah memilih lembaga keuangan. Kemudian masyarakat di Indonesia merupakan aset potensial bagi perbankan syariah yang beroperasi di negara ini. Karena masyarakat tersebut merupakan subjek sekaligus objek sebagai calon nasabah potensial yang menjadi sumber penghimpunan dana bagi perbankan syariah. Di mana bank syariah secara umum memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, Berikutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah prinsip dan cara bekerja bank syariah? Yang kedua, apa saja aspek yang mempengaruhi kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah? Next. Prinsip dan cara kerja bank syariah. Yang pertama adalah larangan riba atau bunga, berikutnya larangan ketidakjelasan atau garar, larangan unsur spekulatif yang tidak jelas atau maisir, penekanan pada keadilan dan keberlanjutan, keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata. Next. Nilai-nilai sosial dalam praktek bisnis, pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip kerjasama atau musyarakah, dan yang terakhir pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Ya, aspek yang mempengaruhi kualitas. Tiga. Mulai. Tes, 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 tes. Aman. Mulai, mulai. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah. Aspek yang mempengaruhi kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah yaitu mencakup kepatuhan syariah, ketersediaan produk, kualitas layanan, dan reputasi serta kepercayaan. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah yaitu meliputi persepsi tentang kemudahan penggunaan perbankan online, hubungan antara nasabah dengan bank yang baik, strategi periklanan yang bagus, potensi manfaat yang dirasakan, dan juga pendekatan bagi hasil. Next. Beberapa aspek penting pada produk bank syariah yang mempengaruhi keputusan nasabah meliputi yang pertama persepsi risiko, yang kedua citra bank, yang ketiga jangkauan pemasaran, yang keempat kualitas layanan, yang kelima produk, yang keenam pendidikan pasar. Bank syariah harus memperhatikan aspek-aspek tersebut guna meningkatkan kualitas produk mereka dan mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah. Maka dapat ditemukan bahwa produk bank syariah menjadi nilai tambah yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan, baik makro maupun mikro, karena produk-produk bank syariah mampu meningkatkan loyalitas nasabah dan keputusan nasabah dalam menggunakan jasa tersebut. Next.
Sampailah kita pada kesimpulan dari penjelasan dari kelompok kami. Mengenai kesimpulan sendiri, mengenai syariah sendiri itu berbeda dengan bank-bank lain, di mana dalam bank lain mengatur dan membahas mengenai syarat-syarat umum saja yang mungkin bisa dilaksanakan oleh semua orang. Namun berbeda dengan bank syariah, di mana bisa dilihat kata syariah yang di mana itu erat kaitannya dengan salah satu agama di Indonesia, yaitu Islam. Dan tentu saja dalam penggunaan syarat dan ketentuan tidak jauh dari syariat Islam. Next slide. Lalu dalam pekerjaannya bank syariah sendiri tentu ada potensi yang bisa dikembangkan dari bank syariah. Misalnya mengenai kualitas produk bank syariah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah dengan meliputi persepsi tentang kemudahan penggunaan perbankan online, hubungan antara nasabah dengan bank, strategi perikanan, potensi manfaat yang dirasakan, dan pendekatan bagi hasil. Hal itu dirasa bisa menjadi poin utama kenapa bank syariah memiliki kualitas sendiri dibandingkan dengan bank lain. Itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah memaparkan materi presentasinya pada kesempatan hari ini. Sekian presentasi saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.